Oke, terima kasih Pak Bram. Sahabat Mitra MG kalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Bapak sekalian, sahabat MGI, luar biasa sekali acara yang dilakukan oleh manajemen. Terima kasih Pak Antoni Chin, Pak Bram, dan seluruh manajemen yang sudah memfasilitasi acara online seperti ini. Dan ini sekalian, setelah saya mengikuti acara dari sesi pertama kemarin sampai tadi Pak Rayendra, ternyata rata-rata pada saat kita bergabung di MGI mirip-mirip masalahnya. Saat saya gabung di MGI juga tidak beda banyak dengan teman-teman, kondisi juga sama-sama berat. Saya jadi pengusaha sejak saya kuliah, Bapak Ibu. Bahkan saya berani nikah saat saya masih kuliah, karena saya sejak tahun 84 sudah punya perusahaan sendiri. Nah, kemudian saya nikah saat masih kuliah, dan anak pertama saya pun lahir saat saya masih mahasiswa. Jatuh bangunnya dunia usaha sudah jadi dinamika kehidupan saya. Termasuk pada saat saya kenal MGI, kondisi saya kalau teman-teman berawal dari nol, kalau saya berawal dari minus yang dalam, Bapak Ibu. Mungkin yang waktu itu ada datang ke rumah saya saat awal di MGI, masih lihat rumah saya, ada 3 lantai, begitu besar, tapi kondisi finansial luar biasa berat, Bapak Ibu. Usaha saya jatuh, saya masih punya utang mungkin hampir 1 miliar. Saat sebelum gabung MGI, kondisi saya juga luar biasa, dan tanggal seperti ini Bapak Ibu, April 2 tahun yang lalu, tanggal-tanggal sekitar saat ini, istri saya berada di rumah sakit karena kena serangan jantung, Bapak Ibu. Istri saya masuk rumah sakit kurang lebih hampir 10 hari di ICU, diperbolehkan pulang sebelum maghrib. Setelah maghrib, anak angkat saya juga masuk di rumah sakit yang sama, di ruangan yang sama, terkena fibromyalgia. Jadi kesakitan saraf yang luar biasa, yang sampai obat yang namanya MST, obat sekelas narkoba, itu sudah tidak mempan. Dan dahsyatnya Bapak Ibu, saat anak angkat saya diperbolehkan pulang, saya tidak bisa mengambil anak saya dari rumah sakit, karena finansial. Saya sempat bilang pada bendahara keuangan di rumah sakit, Mbak, saya titip anak saya, jangan ada tindakan apapun, tapi saya nitip bisa tidur di sini dan makan. Saya tak nyari uang dulu untuk bisa mengambil anak saya. Akhirnya saya bersama istri saya 2 hari pontang-panting nyari pinjaman, dapat dari koperasi. Akhirnya anak saya bisa jaga pulang. Di rumah saya kondisi saya belum sembuh, betul. Anak saya juga masih kesakitan terus. Datanglah Pak Aryo saat itu. Pak Aryo, Bunda Eni, kemudian ada sahabat saya Pak Sigit, ada Pak Dharma, ada Pak Beni. Nah, teman-teman itulah yang datang ke rumah saya bercerita tentang duta donasi kacamata medis. Saat itu saya bingung. Kalau istilah duta donasi saya paham, tapi begitu bilang kacamata medis itu apa? Bedanya apa dengan kacamata yang ada di optik? Nah, saya itu Pak Aryo bilang, Pak Anwar, kalau kacamata di optik fungsinya hanya satu, yaitu membantu melihat lebih jelas. Tapi kalau kacamata medis ada 2 fungsi. Fungsi pertama adalah fungsi preventif, fungsi kedua fungsi terapis. Semakin penasaran Bapak Ibu. Karena apa? Karena pada saat itu, 2 tahun yang lalu, anak saya pertama dan anak saya kedua kondisi matanya -7. Karena saat saya masih punya perusahaan saat masih kuliah, saat anak saya mulai umur 3 tahun, dia sudah akrab dengan komputer saya. Kalau Bapak Ibu yang mungkin usia di atas 50, mungkin kenal komputer masih tipe XT, tipe angkatan pertama, saya sudah pakai komputer. Dan anak saya sejak umur 3 tahun sudah akrab dengan komputernya. Anak saya pertama, kelas 3 SD sudah pakai kacamata, adiknya, anak kedua saya, kelas 2 SD sudah berkacamata. Nah, pada saat Pak Aryo cerita seperti itu, saya sangat respon. Saya respon terhadap apa? Terhadap kacamata medis. Begitu dijelaskan, Pak Aryo menjelaskan lagi. Dan ini yang luar biasa Pak Anwar, ini kita berikan secara gratis, didonasikan. Nah, saat itulah saya berpikir, kalau didonasikan,
Syaratnya apa Pak Aryo? Syaratnya adalah anak yang minusnya di atas 5. Nah, saat saya dengar istilah kata-kata minus di atas 5, saya berharap anak pertama saya dan kedua dapat donasi. Tapi begitu Pak Aryo menyebutkan usia, saya lemes Bapak Ibu. Karena anak saya pertama sudah usia 27 tahun, anak kedua saya sudah berusia 21 tahun. Bapak Ibu, saat itu saya merasa setengah putus asa karena harapan saya dapat kacamata medis tidak dapat. Tapi Pak Aryo bilang, Pak Anwar nggak usah khawatir. Kalau Pak Anwar butuh, Pak Anwar memang perlu, bisa mendapatkan, tapi tidak lewat jalur donasi. Terus bagaimana Pak Aryo? Pak Anwar bisa beli. Saat itulah saya tanya, berapa harganya? Begitu saya dijelaskan harganya, kalau saya bisa beli, berarti saya bisa juga menjual. Apa jangan Pak Aryo? Itu yang saya tunggu Pak Anwar. Artinya kekuatan kita adalah kekuatan tentang edukasi, kemudian donasi. Kalau nggak ada donasi, silahkan membeli. Nah, itu Bapak Ibu. Jadi pada saat itu saya merasa bahwa ini ada sesuatu di balik donasi. Tapi donasi dan edukasi di MGI bagi saya adalah cara ketuk pintu yang tidak akan ada saingannya. Dengan ketuk pintu edukasi dan donasi, tidak mungkin orang tidak membukakan pintu. Itu hebatnya MGI, Bapak Ibu. Dan itu saya rasakan luar biasa, Bapak Ibu. Bapak Ibu, mungkin di antara yang memberikan materi dari kemarin sampai saat ini, mungkin saya yang paling senior, karena sekarang ini saya tidak muda seperti teman yang lain. Saya sudah punya 4 orang anak dan hampir 4 orang cucu, Bapak Ibu. Makanya yang muda-muda jangan kalah dengan yang sudah tua. Semangat luar biasa, Bapak Ibu. Dan di MGI, Bapak Ibu, yang luar biasa sekali, saat pertama kali saya yakin dengan produk, setelah istri saya menggunakan, anak angkat saya menggunakan, ibu saya menggunakan, waktu itu memang kacamata belum begitu berefek. Istri saya dan anak saya merasakan efek luar biasa dari ciput. Ibu saya yang terkena osteoartritis bermanfaat merasakan dari dekernya. Saya sendiri merasakan kacamata M56 di awal belum merasakan nikmatnya, tapi merasakan sakitnya Bapak Ibu. Detox saya dari pagi sampai sore. Dari pusing, kemudian tengkuk saya pegel-pegel, tapi setelah itu luar biasa rasanya. Nah, Bapak Ibu, disinilah saya merasakan bahwa MGI punya produk yang luar biasa. Dan luar biasanya saat saya mulai yakin bahwa ini kedepannya sangat prospektif, saya mulai bergerak. Salah satu yang saya ajak pertama dan saat itu sempat marah, yang mungkin bicara setelah saya nanti, Mas Yuli. Apa kabar, Bro? Mas Yuli saat itu sempat ikut saya di bisnis yang lain. Baru mau jalan, saya ajak ke MGI. Sempat marah beliau di awal. Bro, kita kan baru mau jalan, kenapa harus pindah ke MGI? Waktu itu rasanya sederhana. Bro, di MGI kayaknya duitnya lebih cepat, lebih gede. Kalau kamu jalankan di yang lama, aku siap bantu. Tapi kalau mau cepet-cepetan, kayaknya MGI lebih cocok. Nah, akhirnya salah satu mitra yang bergabung jadi pindah ada Mas Yuli, dan Mas Yuli ternyata punya kenalan yang luar biasa dahsyat, Pak Itong. Pak Itong punya Pak Rayindra, Pak Rayindra punya Bu Lastri punya Bu BC, Pak Adar. Akhirnya satu jalur saya luar biasa meledak, Bapak Ibu. Saya yang tidak punya basic jaringan, Bapak Ibu, hanya petualangan, karena satu jalur luar biasa. Basic saya, Bapak Ibu, dari saya sejak kuliah, saya pengusaha, dan sama saya juga masih punya perusahaan, saya supplier untuk BRI, seluruh Indonesia juga, untuk merchandise-nya. Tapi memang kondisi sekarang juga tidak seindah dulu, Bapak Ibu, sehingga pada saat mengembangkan jaringan, saya sempat tergopoh-gopoh. Percepatan jaringan Mas Yuli, Pak Itong, luar biasa. Kemudian saya bangun jalur yang lain, alhamdulillah saya ketemu dengan almarhumah Bu Dina, yang kemarin meninggal kecelakaan, kemudian ada Bu Hilma, ada Bu Enda, kemudian selanjutnya ada Mbak Veronica, ada Pak Yusuf. Nah, sekarang ini luar biasa juga. Dan yang luar biasa juga saya ketemu dengan leader dari Semarang, MS Semarang Utara, MS Semarang juga luar biasa. Nah, inilah Bapak Ibu. Jadi MGI, kalau Bapak Ibu mau sukses, kuncinya hanya satu. Jangan jadikan MGI hanya sekedar bisnis. Di MGI bisnis hanya sesuatu yang ikut Bapak Ibu. Niatkan dari awal di MGI bahwa di MGI ini tempat kita beribadah, tempat kita mencari nafkah yang insya Allah halal barokah.
Mungkin bagi Bapak Ibu yang beragama Islam, mungkin istilahnya yang namanya tolabul ilmi atau berbagi ilmu, ilmu sinar biru yang presidennya Bapak Ibu. Itu banyak orang yang belum tahu. Saat Bapak Ibu menemukan sinar biru itu saja, dan ada orang yang takut, kemudian mengkondisikan keluarganya dengan handphonenya, dengan tabnya, dengan laptopnya, saat itulah Bapak Ibu sudah punya amal jariah. Amal yang tidak terputus pahalanya selama orang itu mendapatkan manfaat. Itu hebatnya MGI. Yang pertama. Yang kedua, hebatnya MGI apa? Tadi Pak Arinda bilang, MGI punya donasi. Donasi adalah sedekah. Sedekah ini kekuatannya luar biasa Bapak Ibu. Dan saya beberapa ketemu leader-leader kemarin di Makassar, di Bengkulu, mereka begitu ketemu saya nanya langsung marketing produk, saya bilang, bro, kalau hanya sekedar bisnis, jangan di MGI. Kamu pasti gagal. Karena apa? Konsep MGI hebatnya bukan karena marketing plan, bukan karena produk, tapi konsep. Konsep edukasi dan donasi tidak ada tandingannya. Begitu edukasi kita masuk, donasi kita mereka paham, saat mereka tidak bisa memberikan donasi dan mereka butuh, mereka baru akan tanya bisnisnya. Itulah yang luar biasa di MGI. Dan Bapak Ibu sekalian, saya juga punya komitmen dengan bos besar kita, Pak Antoni Chin. Saya ingat saat saya jemput Pak Antoni dari Bandara Kulon Progo, saya, Pak Antoni, istri saya, dan Profesor Salamun, saya tanya Pak Antoni, Pak Antoni, mumpung kita hanya berempat, saya mau tanya, MGI ke depan akan menjadi sebuah perusahaan bisnis murni atau tetap mengusung konsep edukasi, donasi baru bisnis? Pak Antoni sempat memandang saya agak lama. Apa maksud pertanyaan Pak Anwar? Pak Antoni, saya pebisnis. Jatuh bangunnya bisnis saya sudah rasakan. Kalau suatu saat MGI hanya bicara bisnis tanpa edukasi dan donasi, saya akan mundur. Karena kekuatan MGI ada pada konsep. Pak Antoni senyum, dia bilang, Pak Anwar nggak usah khawatir. Saya yakin itu pohon yang akan kita bangun. Dan itu tetap akan kita lakukan selamanya. Saya sempat bersalaman di mobil dengan Pak Antoni. Kemudian pertanyaan yang kedua ke Pak Antoni. Pak Antoni, 1 juta kacamata MGI apakah akan selesai pada saat semua sudah terbagikan? Kemudian tidak ada lagi donasi. Kembali, saya ingat sekali senyum manisnya Pak Antoni. Beliau senyum, Pak Anwar, 1 juta itu adalah periode pertama. Kalau habis, periode kedua, ketiga, dan seterusnya akan selalu menyusul. Itulah MGI Bapak Ibu. Bapak Ibu, Anda tidak salah ada di MGI. MGI luar biasa Bapak Ibu. Oke Bapak Ibu, jadi itu latar belakang saya sangat fokus di MGI, dan saya bersama istri saya khususnya Bapak Ibu sudah berkomitmen. Saya akan wakafkan ilmu, tenaga, pikiran saya untuk MGI selama MGI memegang konsep edukasi, donasi, dan baru bisnis. Saya siap seperti itu. Hari-hari saya sekarang hanya untuk MGI. Perusahaan saya sekarang sudah full 100% di-handle di manajemen saya. Dan ini saya berada di ruangan khusus nih Bapak Ibu. Ruangan yang saya siapkan untuk mengenai MGI, termasuk untuk online. Di belakang saya ada banyak monitor-monitor. Saya siapkan tim kreatif juga. Saya siapkan video-video presentasi ke depan. Mudah-mudahan siap jalan Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu sekalian, itu mungkin latar belakang saya. Kemudian kalau Bapak Ibu tanya, karena ini ada bisnis Bapak Ibu ya. Pak Anwar, selama ini apa yang Pak Anwar dapat di bisnis MGI? Bapak Ibu, di MGI saya belum dapat banyak. Saya hanya sementara ini baru bisa memberikan cukup makan untuk keluarga saya. Tapi alhamdulillah masih sisa. Sisanya bisa beli botol ini Bapak Ibu. Saya bisa beli botol, bisa saya isi non-stailer. Ini juga dari MGI. Tapi alhamdulillah Bapak Ibu masih sisa bonusnya. Saya bisa belikan sepeda untuk anak saya yang kelas 6 SD. Dan alhamdulillah masih sisa lagi bonusnya Bapak Ibu. Saya bisa berikan motor ya Kawasaki KLX untuk anak saya yang nomor 3. Alhamdulillah. Ternyata bonusnya masih sisa Bapak Ibu. Saya bisa renovasi rumah saya yang mungkin habisnya lebih dari 500 juta Bapak Ibu. Dan luar biasa lagi Bapak Ibu, saya alhamdulillah sudah beli mobil satu lagi. Dan memang bukan mobil baru Bapak Ibu. Saya tidak mau terlilit dengan riba. Saya tidak mau punya utang dengan finance.
Yang penting saya punya mobil lagi, bisa operasional teman-teman, dan itu insya Allah tidak ada riba. Dan alhamdulillah Bapak Ibu, ini saya juga baru menyiapkan sebuah konsep, mudah-mudahan nanti bisa menjadi kenyataan. Saya baru menyiapkan tempat untuk membangun homestay. Jadi kalau Bapak Ibu leader Indonesia ada di Jogja, kalau semua sudah terlaksana, silahkan mampir ke tempat saya Bapak Ibu. Jadi MGI luar biasa, dan inilah yang membuat saya semakin fokus. Bapak sekalian, saya kira itu nggak usah terlalu panjang dan lebar, karena kalau terlalu lebar, kasihan bapak-bapak, dan terlalu panjang, kasihan ibu-ibu. Semoga tidak paham Bapak-Ibu. Oke, Pak Bram, gitu aja Pak Bram, atau masih perlu ditambahi? Ya, masih ada sedikit lagi. Udah cukup Pak Nur Anwar? Saya kira cukup nggak Pak Bram? Oke. Iya. Baik, terima kasih Pak Nur Anwar dan Bu Neni. Ya, inspirasinya sangat luar biasa malam ini. Sehat selalu, sukses terus ya. Oke, Pak Bram, terima kasih Pak Bram. MGI Amin, super yes, Pak. Super yes.